Dan saudara, untuk menanggapi pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri, saat ini kita telah terhubung dengan Dirjen IKP Usman Kansong. Selamat siang Pak Usman. Ya, selamat siang. Baik, Natasha. Baik, Pak Usman, bagaimana dukungan Kominfo tersendiri terhadap Kemenlu dalam capaian diplomasi Indonesia, Pak? Ya, jadi pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri ini diselenggarakan ya untuk pertama kalinya di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Karena memang Gedung Merdeka kita tahu adalah bernilai sejarah. Disinilah tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Itu dari sisi formal ya, dari sisi formal seremonial. Tetapi dari sisi substansi, Gedung Merdeka ini adalah, ataupun Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung tahun 1955, adalah momentum ketika Indonesia menggaungkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ya, jadi Undang-Undang Dasar memang sudah menggariskan bahwa politik luar negeri kita bebas aktif, dan di Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung ini kita menggaungkan, kita bersama-sama negara-negara Asia dan Afrika menggerakkan sebuah politik luar negeri yang bebas dan aktif tersebut. Nah, karena itu tema PPTM atau pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri ini temanya adalah meningkatkan diplomasi yang bebas dan aktif ya, dan capaian-capaian selama 10 tahun diplomasi Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri dan tentu saja oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kira-kira itu mengapa kita menyelenggarakan atau Kemenlu menyelenggarakan PPTM ini di Gedung Merdeka Bandung. Mengatakan bahwa politik luar negeri bebas dan aktif. Sebenarnya apa yang kemudian ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pernyataan tahunan yang baru pertama kali dilaksanakan pada saat ini? Ya, jadi sebetulnya kita ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa dunia diplomasi, dunia luar negeri ya, ataupun dunia global itu sangat penting kita perhatikan. Jadi masyarakat selama ini kecenderungannya, apalagi masyarakat Indonesia, hanya inward looking begitu, hanya melihat ke dalam. Nah, momen ini kita ingin mengajak masyarakat untuk juga outward looking, ya, melihat keluar. Ya, apalagi diplomasi yang kita lakukan ke luar negeri itu juga adalah berpihak ataupun diupayakan akan berpulang kepada rakyat. Ya, misalnya ada diplomasi ekonomi. Ya, ini kan upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan, misalnya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kita, peningkatan PDB kita begitu. Kemudian juga ada diplomasi perlindungan PMI atau pekerja migran di Indonesia, itu kan juga jelas untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita ingin menarik masyarakat agar lebih peduli, lebih concern terhadap isu-isu luar negeri, isu-isu politik luar negeri, isu-isu diplomasi. Apalagi kita tahu sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah berlangsung 9 tahun kurang lebih ya, hampir 10 tahun, kita berperan besar ya di kancah global. Ya, misalnya di G20, keketuaan G20 ya tahun 2022, kemudian juga keketuaan ASEAN di 2023. Kita juga berupaya menjembatani perdamaian antara Rusia dan Ukraina misalnya. Dan kita juga menjadi inisiator AIS Forum, Archipelagic and Island State Forum, dan juga kita menjadi inisiator diplomasi yang terkait dengan perempuan. Nah, jadi
Artinya apa? Selain inward looking, melihat peran Indonesia di kancah global, kita pun ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap situasi yang terjadi di luar negeri, misalnya dalam hal Palestina. Saya kira Indonesia sudah menunjukkan peran yang sangat baik. Jadi intinya kita ingin mengajak masyarakat Indonesia lebih peduli, lebih concern, mau membaca, mau mencari informasi bagaimana diplomasi politik ataupun politik luar negeri Indonesia di tataran global ya, apalagi sekarang di era digital ini seperti tidak ada batas-batas teritorial lagi begitu. Nah, disinilah peran masyarakat menjadi penting dalam mungkin di satu ketika akan berkontribusi ya, berpartisipasi pada diplomasi kita di luar negeri. Kira-kira begitu, Natasha. Diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan tentunya untuk menarik masyarakat untuk tertarik dengan isu-isu luar negeri ya Pak. Terima kasih banyak atas informasinya dan telah bergabung bersama kami dalam Klik Indonesia Siang, Dirjen IKP Bapak Usman Kansong. Selamat siang Pak.